Warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Kali ini aku mau membahas tentang hadis dari Rasulullah tentang infak. Aku udah kumpulin ada beberapa nih. Coba kita dengerin ya. Ayo kita meningkatkan literasi Islam bareng sama aku yang literasi Islamnya sangat rendah ya guys. Oke, ini sabda Rasulullah, perumpamaan bakhil, orang yang pelit bersedekah itu disebutnya bakhil. Dengan munfik, orang yang suka berinfak, seperti dua orang yang masing-masing mengenakan baju jubah terbuat dari besi yang hanya menutupi buah dada hingga tulang selangka keduanya. Nah, kebayang nggak? Jubah besi dari buah dada hingga tulang selangka keduanya. Adapun orang yang suka berinfak, tidaklah dia berinfak melainkan bajunya akan melonggar atau menjulur gitu ya, menjulur dari kulitnya hingga akhirnya menutupi seluruh badannya sampai kepada ujung kakinya. Jadi si jubah itu akan menjulur sendiri menutupi kaki kita. Jadi kita nggak sampai auratnya kemana-mana. Sedangkan orang yang bakhil, setiap kali dia tidak mau berinfak dengan suatu apapun, maka maksudnya orang-orang yang pelit nih ya, maka baju besinya akan menyempit. Kebayang? Pakai korset aja udah susah. Ini baju besi menyempit sehingga menempel ketat pada setiap kulitnya. Ngeri. Dan ketika dia mencoba untuk melonggarkannya, maka dia tidak dapat melonggarkannya. Aduh, kebayang, ngeri banget gak sih? Pakai korset aja udah susah ya, apalagi pakai baju besi yang semakin lama makin menyempit. Ya kebayang nggak itu tulang rusuk remuk gitu ya, susah napas, nggak bisa napas, mati palingnya. Nah ini jadi bayangin ya, perumpamaannya itu seperti ini. Dan kalau Rasulullah itu sudah bersabda, biasanya tuh perumpamaan itu sebenarnya beneran sih guys gitu loh, bukan perumpamaan lagi. Jadi benar-benar beliau tuh udah menyaksikan itu sih. Oke, kita lanjut ya. Jadi bayangin ya keajaibannya gitu. Nah, hadis yang berikutnya Rasulullah bersabda, janganlah kamu berkarung-karung atau kamu kumpulkan harta dalam karung lalu kamu kikir untuk menginfakkannya. Jadi maksudnya dikumpulin sebanyak-banyaknya gitu harta-harta kita itu, lalu kamu kikir untuk menginfakkannya. Sebab Allah, nah ini yang ngerinya nih, ngeri banget. Sebab Allah akan menyempitkan rezeki bagimu dan berinfaklah dengan ringan sebatas kemampuanmu. Nah, jadi orang yang semakin pelit itu semakin susah hidupnya, karena di sini disebutkan orang yang pelit berinfak, nggak mau sedekah, nggak mau berbagi itu rezekinya juga disempitin sama Allah. Aduh, ngeri banget. Dan di sini dijelaskan juga berinfak itu harus yang ringan sebatas kemampuan kita. Tuh buat yang pelit-pelit tuh ya, nggak makin kaya lo kalau pelit. Nih, Rasulullah bersabda, janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu. Nah ini diulang lagi ya, jadi jangan takut sedekah, jangan takut bantu orang ya, jangan takut ngasih orang lah ke orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya. Alhamdulillah sih rezeki ya, kalau kita sering bantu orang, kita juga akan dibantu orang. Ketika kita ngasih orang, kita juga akan dikasih orang. Nah ini ada satu pengalaman yang aku mau share. Mungkin ini berhubungan dengan ini ya, tapi wallahu alam ya. Jadi guys, aku itu dulu, beberapa teman mungkin tahu ya, aku tuh sering ngajak makan orang. Jadi kalau orang makan, aku bayarin kayak gitu. Dan kalau ada tamu dari luar kota, aku ajakin mereka jalan-jalan kayak gitu. Nah, itu tuh dibales guys waktu aku pergi umroh. Jadi waktu aku pergi umroh, aku ketemu sama Bu Firman. Mbak Nonon, hayo ikut kita ke plaza. Ada plaza, dan beliau sudah berapa kali hafal, aku baru pertama kali waktu itu ya. Jadi ya aku memang seneng kan yang kayak gitu-gitu ya, pengen tahu juga lah kayak gimana sih plaza di Mekah gitu. Ya udah, pergilah sama dia, sama anaknya, sama mantunya satu. Jadi anaknya 2, mantunya 1, sama si ibu. Udah aku ikut tuh ngintil. Nah sampai sana dia bilang kita dulu tinggal lama di Abu Dhabi kalau nggak salah apa ya. Jadi kita udah terbiasa sama makanan orang Arab.
Nah anak-anak saya tuh pengen banget katanya jajan makanan-makanan itu, secara di Indonesia nggak ada. Ayo Mbak Nunun, ikut ya udah, aku ikut, seneng dong, aku ikut. Di situ kita makan pizza, kita belanja, ikutan beli yogurt, mereka beli buah zaitun karena mereka doyan ya sama buah zaitun gitu. Nah waktu itu aku bilang gini, Bu, gimana nih bayarnya, aku bayarnya gimana? Dia bilang nanti aja, digabungin aja. Jadi waktu di kasir tuh digabungin aja, nanti kita hitung-hitungan di akhir. Dia bilang oh ya Bu, oke, aku bilang gitu kan. Ya udah, jadi semua apa yang aku mau aku inget-inget kan, nanti aku ganti berapa gitu ke ibu itu. Ya udah, disatuin tuh di kasir tuh belanjaan kita tuh, terus kita makan apa disatuin gitu sama ibu itu. Nah udah tuh happy banget kan. Yang lucunya tuh pas kita lagi jalan-jalan gitu, ada orang-orang pakai burka gitu, pakai cadar gitu ya, pada pengen minta foto sama kita. Ya udah, kita foto-foto aja sama mereka, pokoknya happy lah. Terus aku bisa ngelihat ngelihat plaza supermarketnya orang Arab kayak gimana, keju-kejunya macam-macam banget, makanannya nasi biryani, nasi apa gitu, ayamnya gede-gede. Pokoknya happy lah. Jadi ada hasanah kulinernya lah saat itu. Karena memang hobi aku gitu ya. Kalau di suatu tempat aku pasti cari kulinernya gitu. Nah, pas pulang nih, udah nyampe hotel, pas pulang aku bilang, "Bu, berapa ini yang saya mesti ganti gitu? Tadi saya beli yogurt, beli ini." Tahu nggak apa coba? Ibu Firman bilangnya, "Ah, nggak usah Mbak Nonon, cuman sedikit ini, nggak apa-apa, nggak usah bayar." Ibu jangan kayak gitu, nggak apa-apa, nggak usah bayar. Oh, cuma sedikit. Masya Allah. Jadi aku tuh mikir gini, kan temanku sempat nanya ada kejadian apa gitu di umroh. Jadi aku salah satunya aku ceritain. Aku mikir sama temanku tuh disuruh mikir kenapa bisa kayak gitu. Bilang mungkin karena sering sering juga sih ngasih makan orang gitu kan gitu. Nah itu terus soal ngasih minum ya, aku sering bilang ke orang-orang kalau mau minum, aku sering sedekah aqua gitu ya. Nah selama aku di Mekah, di Madinah, selama aku perjalanan umroh itu, aku nggak pernah kehausan guys. Kenapa? Ketika aku mulai haus, akan ada selalu air yang diberikan orang tak dikenal, orang nggak dikenal, yang dimana satu jamaah kami itu semua kehausan, aku sendiri yang dapat air minum. Nah jadi aku mikir, karena temanku nanya, coba kamu pikir-pikir deh, amalan apa yang kamu lakukan di Indonesia yang bisa bikin Allah ngebalas kamu sampai kayak gitu. Pikir-pikir apa ya gitu, susah mikir waktu itu, waktu ditanya apa ya, biasa perasaan gue tuh orang yang banyak dosa gitu ya, tapi sama Allah tuh dikasih kebaikannya banyak banget gitu. Enggak, mesti ada deh. Pikir-pikir, oh iya kayaknya aku sering sedekah air sih memang. Jadi kalau misalnya masjid itu bikin kurban, aku kirim satu pak, satu dus aqua gitu. Atau misalnya ke pedagang-pedagang asongan yang depan-depan rumahku lewat, "Teteh, kalau teteh haus ke rumahku aja, aku ada kok air minum." Nah disitulah aku langsung detek gitu, tek gitu. Wah ini nih guys, ini nih yang bikin aku setiap kali kehausan di sana, orang nggak dikenal ngasih aku air minum. Bahkan aku nggak bisa komunikasi karena itu orang Arab asli gitu ya. Atau ada juga orang yang busnya salah masuk, dia duduk sebelah aku, dia tawarin air minum, ternyata dia salah bus, dia turun lagi, cuma jadi dia kayak dikirim sama Allah buat nganterin air itu aja ke aku. Nah jadi Masya Allah, Allahu Akbar ya. Jadi bener loh ini. Nah yang lebih ngeri lagi nih, ini ngeri epic nih. Jadi kan aku itu, kalian tahu kan aku tuh punya baksos kan, baksos Katisha. Nah banyak keajaiban dalam hidup aku. Jadi curhat nih, nggak apa-apa lah ya guys. Banyak keajaiban dalam hidup aku itu terjadi ketika aku rasa ini ada hubungannya dengan aku sering berbaksos ya. Jadi ada keajaiban yang menurut aku di luar nalar nih. Nah sebagaimana kalian tahu aku tuh kan pencinta kucing, jadi aku punya kucing. Nah salah satu kucingku tuh ada yang nakal banget, namanya Jijel tuh. Jadi Jijel itu kalau dia lagi kumatnya, dia suka pipi sembarangan. Dan itu buat ngebersihinnya itu aku paling benci banget tuh. Dan aku sebenarnya dalam hati aku ngebatin gini, ya Allah seandainya punya koran gitu ya, korannya dikasih dulu biar buat nyerap gitu ya si pipisnya itu, baru nanti kita bersihin gitu ya. Jadi tinggal buang gitu kan yang basah-basahnya. Nah cuman aku mikir gini,
hari gini gitu nggak ada lagi kan orang yang langganan koran kan guys gitu loh. Bahkan aku udah jarang banget lihat koran sekarang gitu, semua udah digital kan kita sekarang. Kalau dulu iya sih kita berhamburan lah koran, tapi di tahun 2020-an ini ya nggak ada koran lah gitu ya. Aku dalam hati ya Allah coba ada koran ya gitu, enak banget nih kalau ada koran gitu. Dah habis itu guys, besok paginya, percaya nggak percaya, ada satu dus koran bekas bersih yang aku temukan. Itu seperti kayak ada yang ngirim aja gitu. Aku langsung asli aku bengong loh, karena aku baru kemarin membatin pengen koran. Besok paginya udah ada satu dus full koran bekas. Ya Allah, langsung dikasih. Itu sering banget loh, misalnya pengen apa langsung dikasih, pengen apa, hal-hal yang di luar nalar. Ih coba ya kalau ada kayu gitu ya, aku teh butuh kayu gitu, tiba-tiba nemu kayu gue teh gitu. Nah itu menurut aku sih ngeri banget. Dan yang paling lucu lagi tuh, salah satu donatur aku tuh ngasih baju bekas. Nah di saat itu sebelum aku menerima donasi dari beliau itu, aku tuh ngebatin gini, ya Allah pengen banget deh punya punya celana legging yang berkualitas bagus, yang kayak gini warnanya abu-abu tua gini, bahannya bermutu tinggi, buat aku pakai kalau aku misalnya buat apa ya aku perlulah yang kayak gitu. Nah pada saat aku menerima besoknya, aku nerima donasi, aku menemukan legging itu di dalam salah satu donasinya temenku itu. Nah keruan aja, aku kan tinggal ngomong, kalau ke teman aku tuh tinggal ngomong kalau aku pengen apa-apa kan, ngomong nih ke dia, gimana nih kalau ini buat aku. Ternyata itu bukan ukuran dia, jadi dia tuh kebesaran apa kepanjangan gitu, itu kayaknya memang cocok buat Nunun, cobain aja. Pas banget, gue bilang pas banget ini. Malah temenku itu ngomong gini, ada satu lagi loh, dia bilang, ada satu lagi loh yang belum pernah aku pakai sama sekali, itu cocok banget deh ukurannya buat Nunun. Ya udah akhirnya aku carilah apa yang dia maksud itu, ketemu. Ya Allah, Masya Allah, bener itu kayak dibeliin aja buat aku, itu pas banget di badan aku sampai ke kaki-kakinya panjang-panjang, kayak aku beli aja itu plek plek plek. Nah jadi, dan itu exactly seperti apa yang aku mau gitu, legging itu, celana itu persis seperti yang apa yang aku mau banget, bahannya kayak gitu, warnanya kayak gitu. Itu mau bener-bener merinding gue sampai gitu. Jadi ngeri guys, itu banyak banget lah kejadian-kejadian yang menurut aku tuh epic bah gitu ya. Jadi mulai dari situ tuh mulai pikir, iya ya Allah tuh maha banget gitu, maha luar biasa. Jadi tambah ngeri gitu ya kalau mau macem-macem teh. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosaku, Allah beri kebaikan bagiku dan bagi kita semua. Gitu aja deh cerita aku ya guys. Jadi iya ya, belum selesai nih. Yang lebih epic lagi tuh gini nih. Tiap kali aku sedekah gitu ya, gitu ya, selalu ada aja rezekinya tuh balik lagi gitu. Jadi digantinya tuh benar-benar yang dahsyat luar biasa lah gitu. Jadi kenapa aku sampai sudah 12 tahun ya menjalankan ini, alhamdulillah, walaupun banyak masalahnya, banyak tantangannya, tapi alhamdulillah kekuasaan Allah itu sudah kusaksikan gitu loh guys. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa, you are amazing God gitu loh Allah, you are amazing. Pokoknya banyak deh nantilah, kalau kayak gini nanti kelamaan, kepanjangan. Oke, segitu aja cerita dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.